Orasis adalah ruang seni yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Nama Orasis berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti sebuah penglihatan. Moto mereka sendiri adalah memenang lebih dalam, melihat lebih luas, yang mencerminkan tujuan untuk mengeksplorasikan nilai-nilai dalam proses kreatif. Sejak 2002, Orasis sudah aktif dalam kegiatan seni rupa dan desain. Awalnya dengan nama Pelangi Nusantara Art Gallery, kemudian Orasis Arts Gallery, dan sekarang berkembang menjadi Orasis Art Space. Karya ini mempresentasikan keberagaman sebagai landasan utama dalam membentuk suatu identitas kolektif. Karya ini menggabungkan representasi berbagai suku, budaya, serta latar belakang geografis Nusantara dari pegunungan hingga laut, dataran tropis atau hutan-hutan yang kaya hayati. Figur-figur yang muncul dalam karya ini menyimbolkan wajah-wajah dari berbagai etnis dan tradisi yang berdampingan dalam harmoni visual. Flora dan fauna, simbol keragaman hayati, serta kebudayaan lokal adalah hal yang sulit dipisahkan. Citra-citra yang terpantul seolah mengisyaratkan bahwa keberagaman adalah cermin dari identitas kita. Ia rapuh bila diabaikan, kuat bila terus dirawat. Di tengah dunia yang terus berubah, karya ini mengingatkan pentingnya menjaga, merawat, dan menghormati identitas, tidak hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi sebagai fondasi untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Karya ini bukan hanya perayaan visual atau keberagaman, namun juga ajakan untuk merenungi peran kita dalam menjaga keberagaman itu. Visi dan misi Orasis. Visi: meningkatkan apresiasi kultural di masyarakat luas melalui seni dan desain demi kualitas hidup yang lebih baik. Misi: menjadi wadah pertukaran ide dan pengetahuan antara seniman, desainer, dan publik, menstimulasi kreativitas lewat program yang konteks, inspiratif, dan berkelanjutan, membantu dialog lintas budaya agar komunitas yang terbentuk bisa saling mendukung. 2002 hingga 2005, Pelangi Nusantara Art Gallery. Perjalanan Orasis diawali dari kecintaan Elizabeth terhadap karya lukis seniman-seniman Indonesia. Di tahun 2002, beliau mendirikan sebuah ruang bernama Pelangi Nusantara sebelum akhirnya berganti nama menjadi Orasis Art Gallery dan dikenal sebagai salah satu pioner galeri komersil di Surabaya. 2005 hingga 2018, Orasis Art Gallery. Berbekal pengalaman lebih dari 12 tahun, Orasis melakukan peremajaan dan reposisi kreatif dengan mendirikan gedung baru di area Surabaya Barat. Dirancang khusus sebagai ruang seni, Orasis hadir menstimulus perkembangan ekosistem seni di Indonesia, khususnya Surabaya dan sekitarnya, melalui program yang kontekstual, inspiratif, dan berkelanjutan. 2022 hingga sekarang, Orasis Art Space. Di tahun 2022, Orasis lahir kembali dengan menggunakan nama Orasis Art Space melalui pengembangan seni dan desain. Orasis berkeinginan untuk turut meningkatkan apresiasi kultural serta kualitas hidup yang lebih baik. Elizabeth, pendiri Orasis Art Space. Sosok pengusaha wanita yang lebih akrab dipanggil dengan nama Lisa, ini dikenal sebagai seorang patron seni yang memiliki cita-cita untuk turut memajukan perkembangan ekosistem kreatif di Indonesia. Komitmen ini terbukti dari langkahnya mendirikan sebuah galeri seni di Surabaya pada tahun 2002 dan secara konsisten bertumbuh bersama para pelaku seni di lingkungan geografis terdekatnya hingga hari ini. Kata Orasis yang berasal dari bahasa Yunani dan memiliki arti sebuah penglihatan, dipilih secara khusus oleh Lisa untuk menjadi nama dari wadah yang ia hadirkan. Dalam konteks ruang seni, Orasis adalah sebuah undangan untuk melihat lebih dalam nilai-nilai yang terkandung pada proses berkesenian. Lisa berharap agar Orasis Art Space bisa semakin berkembang dan menjadi bagian dari legasi seni di Indonesia. Gedung Orasis dirancang oleh Hermawan Dasmanto, founder Ara Studion yang merupakan salah satu biro arsitek di Indonesia, yang juga dikenal sebagai kurator untuk beberapa pameran arsitektur dan konsultan sejumlah proyek ruang publik vital di beberapa kota di Indonesia.
Lalu isu dari lokasi, dengan menganalisa kebisingan, potensi, pemandangan, dan identitas pemilik. Konsep introvert dengan tampilan eksternal yang tertutup dan monokrom cenderung lebih diam, berfokus ke dalam perasaan di dalam diri. Sebagai sebuah ruang, Oasis tidak ingin tampil menjadi dominan sehingga memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam pengkurasian karya seni sebagai ruh dari eksistensi fisik kami. Oasis Art Space memiliki ruang-ruang yang didesain selayaknya blank canvas, sehingga adaptif terhadap berbagai bentuk dekorasi. Ruang-ruang yang berada dalam habitat bernama Oasis Art Space dapat digunakan untuk acara-acara pribadi seperti engagement, wedding, birthday party, dan corporate event. Selain itu, dapat digunakan untuk sesi photoshoot ataupun video shoot, seperti pre-wedding ataupun komersial. Vina berkolaborasi dengan Oasis sebagai bentuk perayaan untuk memperingati HUT ke-50 perusahaan. Konsep besar yang dibawa oleh Vina adalah sebagai wadah kolaborasi lintas bidang antara industri kuliner yaitu Vina dan seni yaitu Oasis. Berfokus pada ruang bagi komunitas seni terutama di Jawa Timur. Menghubungkan konsep seni dengan medium dan ruang pamer, di mana seniman tidak hanya membuat karya, tetapi juga mempertimbangkan karya itu untuk hidup dalam ruang pamer. Sekaligus menjadikan seni sebagai media refleksi, apresiasi, dan kontribusi terhadap budaya lokal. Terdapat 35 karya yang dibuat oleh para peserta kompetisi yang telah menjadi finalis dalam Vina Art of the Year. Jadi, penggambar dalam konteks ini adalah para seniman finalis yang ikut kompetisi, bukan Vina sendiri sebagai satu orang atau entitas tunggal. Ya, halo semuanya. Di sini kita bersama Kak Dani ya. Ya. Ya, jadi sebelum kita wawancara, perkenalan dulu. Saya Stefano Patrick, absen 30. Saya Jason Sugno, absen 17. Ya. Halo Kak. Halo. Oke, jadi aku ada beberapa pertanyaan ya. Kalau boleh tahu perubahan fungsi dari awal bangunan ini sampai sekarang begini? Kalau secara fungsi sendiri memang bangunan ini dari awal dibangun memang untuk ruang pamer, memang untuk program-program seni ya. Jadi memang nggak ada perubahan. Tapi mungkin kalau ngomong perubahan bedanya sama yang lama. Oasis yang lama dulu tempatnya nggak di sini. Dulu tempatnya di Har Muhammad dari tahun 2002 itu sampai 2018. Kalau di sana dulu tempatnya ruko, 2 ruko 3 lantai, dijadikan satu jadi ruang pamer. Kemudian pindah ke sini, konsepnya memang lebih untuk pameran, program-program seni. Itu kenapa secara ruang beda banget dengan yang lama. Kalau lama itu ruko yang dialihfungsikan. Kalau di sini memang dibangun memang murni untuk pameran, untuk program. Itu kenapa juga kalau kita lihat ruang di sini sepenuhnya nggak ada yang didesain untuk tempat tinggal ataupun untuk lain-lain. Jadi murni memang untuk hosting orang ya, untuk program-program seni. Terus apa ada filosofi tertentu yang melandasi dalam penataan ruang Oasis ini? Kalau secara filosofi mungkin selain tadi untuk blank canvas juga dirancang untuk bisa menampilkan persona pemiliknya yaitu introvert. Bu Elizabeth orangnya introvert pemiliknya. Itu kenapa kalau kalian tadi datang mungkin di depan kelihatan tertutup betul, terus penuh pagar, terus kayak banyak sekat-sekatnya. Tapi di dalam, di belakangnya tuh kosong, nggak ada pagar sama sekali. Termasuk fase bangunan ini juga ngadepnya ke belakang bukan ke depan, untuk menunjukkan kesan introvert. Kalau perencanaan eventnya kan setiap bulan atau setiap minggu kan ada pergantian event. Kalau itu cara rancangan eventnya itu gimana? Kalau kami itu setahun ada beberapa program utama. Salah satunya program utama itu adalah seperti Vina Art of the Year kali ini. Jadi program utama itu biasanya berlangsung ada yang 1 minggu, 2 minggu, tapi rata-rata 1 bulan saya 2 bulan. Program utama itu seperti satu program besar yang memang di dalamnya nanti ada program-program kecil yang mengisi setiap weekend atau yang disebut sebagai program publik. Jadi kayak Vina Art of the Year ini adalah program utamanya. Program publiknya ada tur anak-anak, tur Bisindo, ada tur closer, acara gambar bareng, ada kegiatan art station, itu juga program publiknya. Jadi memang itu program-program yang durasinya 1 jam 2 jam, yang memang tujuannya untuk mengisi kegiatan-kegiatan kosong di dalam ini. Tapi kalau program utama itu memang program yang mana biasanya berkaitan dengan seniman, kuratorial, termasuk juga konten apa yang akan tampil kayak gitu. Nah, untuk program sendiri kami punya beberapa program utama
seperti Segway. Segway itu program memang fungsinya untuk pengarsipan, untuk tribute ya ke seniman-seniman yang sudah berkontribusi banyak di sejarah seni rupa Jawa Timur. Itu kenapa kalau kami sebelumnya udah mengadakan Segway 2 kali. Itu seperti pertama tentang Mas Supono, seniman yang lahir tahun 1941, yang cukup punya trajektori yang sangat menarik gitu ya. Kalau yang tahun ini ada juga Segway tentang Lim Kang, itu seorang seniman yang basisnya banyak sekali dalam bentuk sketsa kayak gitu-gitu. Nah itu Segway. Selain itu juga ada yang dalam bentuk apresiasi seperti Art Prize. Kali ini ada Vina Art Prize, kalau tahun depan kami akan merencanakan Surabaya Art Prize. Selain itu juga ada program seperti Kini-Kini. Itu sudah 3 kali berjalan. Kini-Kini adalah program memang fokusnya pada karya-karya berbasis gambar bergerak atau moving image. Moving image itu nggak terbatas pada film aja, tapi juga bisa video art, bisa dalam bentuk GIF juga, bisa dalam bentuk karya-karya time-based art, karya-karya yang dia berbasis periode atau waktu. Contoh karyanya adalah, seumpama nih karyanya adalah instalasi yang bergerak 1 menit, itu kan time-based art ya. Kita nggak bisa cuma lihat 5 detik terus paham ini apa. Kita nggak bisa ngeliat itu secara instan seperti karya-karya lukisan soalnya. Dia berubah seiring waktu. Nah itu time-based art. Itu juga bisa juga dimasukkan dalam kategori moving image gitu. Nah kami punya program yang khusus untuk itu. Jadi karya pamerannya nggak dalam bentuk pameran karya tapi screening, tapi juga ada pamerannya kayak gitu-gitu. Jadi kami memang punya beberapa fokus dari disiplin-disiplin itu tadi yang memang fokusnya tujuannya kami pengen punya output di mana Orasis itu bisa jadi satu ruang seni yang inklusif, teman-teman bisa datang nyaman di sini, teman-teman punya pengalaman yang menyenangkan lewat program-program yang rekreatif, tapi teman-teman juga punya wacana kritis, teman-teman belajar hal baru melalui program-program yang memang fokus pada wacana-wacana diskursus seni rupa kayak gitu. Jadi ada 2 itu mungkin kalau dibagi ya, satu rekreasi, satu lebih edukatif atau yang kritis gitu. Kalau ini kan event-eventnya kan berubah-berubah ya. Seberapa sering di tata ruangnya itu diubah? Kami setiap program itu memang selalu secara spasial pasti berubah. Jadi satu program itu nggak mesti 1 bulan, 2 bulan. Kami juga nggak setiap bulan ada program. Kadang ada juga 1-2 bulan kami hiatus, nggak ada program karena persiapan. Tapi yang pasti setiap program akan punya desain ruang yang berbeda, punya brand identity yang berbeda, istilahnya exhibition branding gitu ya. Kayak kali ini Vina warna-warni biru-biru gini, tapi sebelumnya beda lagi. Termasuk partner F&B juga beda. Karena setiap program kami punya partner F&B yang berbeda, yang mana mereka kami ajak untuk membuat menu-menu khusus yang spesial merespon dari pameran atau seniman yang terlibat. Kalau kali ini bahasnya eksplorasa, makanya Eji ngeresponnya eksplorasa. Kalau dulu Lim Kang bahasnya tentang garis, tentang breadth of lines gitu kan judulnya. Itu menu-minumannya juga beda lagi. Jadi semua yang disajikan di sini kami buat sebisa mungkin itu berbeda dan eksklusif ngerespon dari konsep kuratorial, seniman ataupun pamerannya itu sendiri. Itu kenapa kalau Lim Kang kemarin artisnya bukan eksplorasa, tapi artisnya adalah spontanitas garis. Jadi main pakai garis, pakai bola gitu-gitu. Jadi beda-beda topiknya. Seperti itu. Thank you. Siap. Terima kasih, semoga terjawab. Selamat sore. Mari. Terima kasih. Ya.